Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi. Dan mudah-mudahan di video saya kali ini bisa menambah wawasan rekan-rekan, bisa menambah pengetahuan rekan-rekan ya. Jadi kalau semisal kita ditanya bibit apa yang cocok di tanah gambut ataupun di lahan rawa ini, kita langsung tertuju ya. Jadi saya akan jawab langsung. Mudah-mudahan rekan-rekan ini bisa diterima, tidak ragu-ragu lagi untuk tanam sawit, untuk memilih bibit ya. Jadi kalau masalah bibit untuk lahan rawa ataupun lahan gambut, intinya lahan yang ekstrim seperti ini ya. Jadi untuk masalah bibit rekan-rekan jangan terlalu khawatir. Bibit ini nomor 2. Jika kita tanam sawit di lahan rawa ataupun lahan gambut yang notabene lahan ini ekstrim ya. Selalu tergenang dengan air, eh, terkenal dengan zat masam tanah yang sangat tinggi. Jadi kalau masalah bibit ini nomor 2, yang penting yang utama tetap tata kelola perkebunan kita ya. Bagaimana kita mengatur dari drainase airnya, bagaimana kita mengolah kebun kita supaya bibit ini tidak terkena dari meluapnya air dari perkebunan kita. Jadi untuk masalah bibit nomor 2, yang paling penting di perkebunan seperti ini atau perkebunan ekstrim atau perkebunan rawa ataupun gambut, rekan-rekan harus bisa memastikan bahwa perkebunannya layak ditanam dengan bibit sawit untuk bibit nomor 2. Jadi yang utamanya ini bagaimana cara bibit kita ini supaya tidak terkena dari luapan air di perkebunan ya. Itu yang perlu atau poin intinya, paling penting tanam sawit di lahan rawa ataupun gambut. Kalau bibit rekomendasinya baik varietas apapun cocok ya. Ada yang bilang Sapindo, ada yang bilang lagi Dampi, ada yang bilang lagi Sriwijaya. Kalau bibit-bibit yang saya sebutkan tadi kita tanam lantas terkena air, sama aja ya, tetap tidak bisa bertahan, lama-kelamaan akan mati. Tapi kalau kita bisa mengatur dari tata kelola perkebunan kita ini, bisa jauh dari air, tanggulnya tinggi, mau bibit apapun, saya rasa untuk bibit ini akan bisa bertahan ya. Jadi rekan-rekan kalau mau tanam, tanam saja, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak usah memilih-milih bibit. Bibit ini yang penting bibit sertifikat, bibit sawit unggul, mudah-mudahan di segala keadaan tempat akan tetap bertahan ya. Mengingat sawit ini tanaman yang luar biasa hebat, yang sangat bisa adaptasi di keadaan tanah manapun di Indonesia ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh bibit keberhasilan tanam sawit di lahan rawa ataupun gambut seperti ini. Yang paling penting adalah tata kelola kebun kita, tata kelola air kita. Kita bisa memporsikan tapak timbun atau tanggulnya ini dengan baik supaya bibit tidak terkena dari luapan air perkebunan. Contohnya seperti ini ya. Ini tahap tanam, belum tertanam ya, masih dalam polybag. Ini luas lahan 3 hektar, masih proses ecer atau langsir ya. Jadi intinya kalau kita buka lahan di lahan rawa ini, rekan-rekan buat lahannya seperti ini ya. Kalau ditanya mengenai berapa lebar tanggulnya ini, untuk lebar tanggulnya 4 meter. Kalau untuk parit atau galiannya ini lebarnya sama 4 meter. Dan sesuai kebutuhan ya, apabila memang keadaan lahannya tidak terlalu ekstrim, bisa langsung satu tapak ini diisi dengan 2 baris sawit. Kalau memang lahannya ekstrim, langganan banjir, langganan air meluap, kita kasih per barisnya ini 1 tapak saja untuk bibitnya. Mudah-mudahan sudah mampu untuk menghalau air tidak naik ke tanggul kita ya. Ini. Jadi
Jadi kalau masalah bibit sawit ini, mau yang Ambi, mau Savindo, mau Dampi, mau Sriwijaya, silakan tanam ya. Lebih baiknya lagi kita tanam untuk pelepahnya ini jangan pelepah terlalu panjang, pelepah sedang, pelepah pendek sangat baik. Karena apa? Nanti di saat musim angin ataupun musim hujan tidak terlalu berat ya untuk bebannya ya untuk pelepah pendek ini. Kalau pelepah panjang ini takutnya kalau terkena angin terlalu kencang ini bisa roboh untuk pokok sawitnya ya. Jadi mengantisipasi. Ini masih tahap ecer, langsir. Belum ditanam untuk bibitnya, masih dalam polybag. Ini cek ya, survei. Pekerjanya sudah pulang. Kita lihat situasi lahannya. Untuk bibitnya ini, untuk usianya kurang lebih sudah 8 bulan lebih ya. Kalau dibilang siap tanam belum. Karena takutnya kehabisan stok, kita beli bibitnya. Jadi usianya masih belum ideal untuk tanam. Tapi mudah-mudahan tidak ada pengaruh untuk masa pertumbuhannya. Asalkan pemupukannya bisa baik ya. Oke. Karena memang waktu sudah sore. Cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Jika ada yang masih kurang paham, masih kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Jika ada waktu pasti saya balas ya. Jadi kalau mengenai bibit, pokoknya jangan pilih-pilih. Intinya bibit apapun layak ditanam di lahan rawa ataupun gambut. Yang penting tata kelola kebun kita baik seperti ini ya. Tidak terkena air, tidak apalagi. Intinya jauh dari air ya. Bisa kita buat tanggul seperti ini. Semua bibit sawit baik. Tanam bibit bersertifikat, bibit unggul. Oke. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya, dalam sharing saya, dalam video saya masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan. Saya ucapkan mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah sempatkan mampir melihat video saya. Semoga menjadi tambahan pengetahuan, tambahan ilmu ya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luas lahan 3 hektar.